Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari segala usia part ke-80. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yunsha menggunakan serangan jiwa untuk membuat Xing Yang Huo tidak bergerak. Dalam ilusinya, ia tengah dikejar oleh menara mengerikan. Ia mencoba untuk melarikan diri, dan ia berteriak bahwa itu bukanlah hal nyata. Ia tidak akan jatuh dalam trik kecil seperti itu. Ia juga penasaran siapa Yun Xiao sebenarnya. Setelah bersusah payah untuk melepaskan diri dari serangan jiwa, akhirnya ia kembali ke kesadarannya. Keterkejutan batinnya tak terkira. Tapi yang membuatnya semakin putus asa adalah ketika dia melihat Duan Yue menghantamnya langsung ke dadanya. Api langit bumi yang secara spiritual terhubung dengannya dan menjadi sangat ganas, mulai terhisap oleh tangan Duan Yue. Xing Yang Huo yang mengetahui apinya telah diambil oleh Duan Yue, ia berteriak tidak terima. Duan Yue segera menghempaskan Xing Yang Huo ke belakang karena Xing Yang Huo akan meledakkan diri. Ketika api langit bumi itu ada di tangan Duan Yue, ia mengatakan, ia perlu menekan api langit bumi untuk saat ini. Api itu akan hancur dan menghilang, dan akan sulit untuk ditemukan lagi ketika telah menghilang. Kembali di udara tepatnya kepada para ahli dari Kekaisaran Dust Flame. Audija penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Xing Yang Huo tiba-tiba berhenti beberapa saat dan memberikan Duan Yue kesempatan untuk menyerang. Pupil mata Audija mengerut saat dia bertanya dengan sangat bingung. Xin Pi dan Zhu Jin juga tampak kosong, karena keduanya tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Mereka juga tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Mustahil bagi Xing Yang Huo untuk berdiri di sana tanpa bergerak tanpa alasan. Xin Pi bergumam dalam hatinya. Berdasarkan situasi yang tengah terjadi saat ini, Xing Yang Huo tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Mata Xin Pi berbinar saat menatap api langit bumi di tangan Duan Yue. Wajahnya berkedip, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia sedang berjuang di dalam. Audija melirik dan terkekeh. Ia menanyakan pada Xin Pi, apakah Xin Pi tergoda? Apakah Xin Pi akan menghabisi semua orang yang ada di bawah dan mengambil api itu? Atau hanya akan terus mengawasi saja? Nilai dari api langit bumi itu tidak kalah dengan harta mistik biasa. Jika Xin Pi mengambil dan memperbaikinya, maka Xin Pi dapat menaikkan bintang dari basis kultivasinya secara langsung. Setelah mendengarkan apa yang Audija katakan, Xin Pi menjadi santai, dan dia menjadi sangat tenang. Juga dengan aura samar ia mendengus. Ia tidak mengolah teknik bela diri elemen api. Waktu yang ia perlukan untuk memurnikan api langit bumi sudah cukup baginya untuk meningkatkan satu bintang sendiri. Tampaknya, pria ini tidak memiliki masalah dalam memadamkan api. Insiden keluarga Xing yang akhirnya membuahkan hasil, dan masalah yang membebani mereka telah hilang. Ada baiknya mereka segera pergi. Tapi Xin Pi menghentikan kata-katanya. Mata Xin Pi menjadi agak jauh saat dia berkata dengan ringan, Gunung Meru akan segera dibuka, dan ia harap semua orang akan terus waspada dan tidak membiarkan apapun terjadi. Pasti ada alasan untuk kebangkitan tiba-tiba kota Martial Flame. Ia berharap keluarga bangsawan yang memiliki masalah dengan kota Martial Flame dapat menahan diri sedikit dan mencoba untuk tidak memprovokasi mereka, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Meskipun tidak mudah bagi keluarga bangsawan berusia 1000 tahun untuk jatuh, ketika itu terjadi, mungkin hanya perlu sekejap mata. Keluarga Xing Yang adalah contoh sempurna. Setelah mengatakan itu, dia melirik keluarga Zhou dan keluarga Cheng, dan secara bertahap kemudian menghilang ke dalam kehampaan.
Zujin dan Audija juga menatap kerumunan dan kemudian menghilang bersama. Para tetua keluarga Zhou dan keluarga Cheng melihat tatapan itu dan menggigil. Setelah kerumunan bubar, mereka bertiga berdiskusi diam-diam sebentar dengan wajah muram sebelum terbang kembali. Setelah mendapatkan api langit bumi, Duan Yue mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan dan perlahan menyerap ke dalam tubuhnya. Ia melahap segumpalan api itu sepenuhnya. Di saat berikutnya, Duan Yue berguling di tanah berteriak kesakitan, tidak dapat ditahan. Yun Xiao untuk sesaat hanya memandangi Duan Yue, tapi kemudian ia memanggil 4 alkemis yang bersamanya, yang saat ini bersembunyi di dalam kapal. Yun Xiao memerintahkan mereka untuk membantu menenangkan api langit bumi itu. Dengan segera keempat alkemis itu membantu Duan Yue. Di saat bersamaan juga, Yun Xiao berlalu pergi. Pada saat itu, semua orang di langit telah pergi, dan bahkan Li Yi tidak bisa ditemukan. Ketika Yun Xiao melihat rasa sakit Duan Yue berangsur-angsur berkurang, Yun Xiao menghela nafas lega. Dia tersenyum pada menara pil saat dia membuang beberapa segel mantra dan langsung masuk ke dalamnya. Tablet alam ilahi adalah artefak mistik yang terhubung secara spiritual dengan Yun Xiao. Meskipun dia belum sepenuhnya menyempurnakannya, dia agak bisa merasakan hal-hal di dalamnya. Begitu dia masuk ke dalam, dia muncul di atas Gunung Inch. Area di bawahnya penuh dengan kehidupan dan spiriti, tidak terpengaruh oleh dunia luar, dan juga bisa merasakan banyak prajurit berlatih di beberapa tempat di kejauhan. Tiba-tiba seseorang berteriak kaget dari bawah sambil melambaikan tangannya, memanggil Yun Xiao untuk turun yang telah kembali. Itu adalah Jiarong. Yun Xiao segera turun ke tanah dan tanpa peduli apapun. Jiarong yang sangat merindukan Yun Xiao segera berlari mendekatinya dan akan memeluknya. Jiarong seolah melesat menuju Yun Xiao. Yun Xiao yang melihat Jiarong mendapati bahwa Jiarong telah menjadi seorang refiner tingkat 3. Padahal baru sebentar ia tidak melihatnya. Yun Xiao memberikan Bogeman berteriak saatnya untuk Bogeman sebagai hadiah. Jiarong merasa dejavu. Ia yakin pasti itu akan terjadi. Dengan memperbaiki sikapnya, Jiarong mengatakan terima kasihnya. Dan ia beruntung karena memiliki Master Su dan juga Zhang Jifang. Dan itu juga berkat Yun Xiao, mereka bisa melakukannya. Yun Xiao memberikan jempolnya. Dalam hatinya bergumam, Jiarong bukan hanya naik tingkat, tapi juga bisa menjadi setbang yang bagus dan yang kuat sekarang. Yun Xiao dengan berjalan mengatakan bahwa ada seorang martial grandmaster datang. Apakah di antara mereka ada yang terluka? Ekspresi Jiarong sedikit berubah ketika dia berkata, ketika Hong Bin ada di luar sana, dia sudah merasakan lelaki tua itu. Dan dia segera meminta semua orang untuk mundur ke dalam menara. Kemudian Mani keluar untuk mencari tahu situasinya. Tetapi terluka parah oleh lelaki tua itu dengan satu gerakan dan melarikan diri kembali ke dalam menara. Setelah itu, ketika lelaki tua itu tidak dapat menemukan siapapun, dia menghancurkan seluruh mansion. Yun Xiao menghela nafas lega mengatakan bahwa mereka beruntung hampir tidak menderita korban. Ia juga menanyakan kabar dari Moni. Jiarong menimpali bahwa di bawah pengaturan Master Su Feng dan juga Zhang Jifang, seharusnya tidak ada masalah. Jiarong penasaran bagaimana bisa Yun Xiao masuk ke dalam menara. Apakah musuh itu telah pergi? Yun Xiao menimpali bahwa orang tua itu sudah binasa. Ia juga meminta untuk Jiarong memberitahu Hong Bin dan anak buahnya untuk pergi keluar dan beritahu mereka untuk membangun kembali kediaman tuan kota dan memperluas kota juga. Tidak ada yang berani datang lagi dalam waktu dekat, dan juga ada seorang di luar sana yang terluka parah dan sedang dalam pemulihan. Ia berpesan untuk tidak mengganggunya. Setelah mengatakan itu, dia menghilang tanpa menunggu jawaban Jiarong dan masuk ke dalam gua di bawah Gunung Inch. Jiarong terkejut mendengar bahwa orang kuat itu telah binasa. Dia mendengar dari Moni bahwa lelaki tua di luar kemungkinan adalah Martial Emperor, tapi orang itu telah binasa. Dia tidak tahu bagaimana itu terjadi. Seorang Martial Emperor adalah eksistensi yang menakjubkan, bahkan di Kekaisaran Dust Flame. Namun, satu orang telah binasa di Martial Flame. Jiarong sedikit takut. Seberapa besar?
masalah akan datang selanjutnya. Jiarong tidak bisa membayangkannya. Meskipun dia selalu memiliki keyakinan buta pada Yun Xiao, dia tidak percaya bahwa Yun Xiao dapat menghabisi seorang martial emperor. Jika kabar itu menyebar, seluruh kekaisaran Das Flame akan terguncang. Apa yang tidak Jiarong ketahui adalah bahwa seluruh kekaisaran Das Flame sudah terguncang pada saat itu. Jiarong bergumam, apakah tuan mudanya yang melakukan hal itu juga? Kembali kepada Yun Xiao. Begitu ia masuk gua, dia merasakan aura bertiup ke wajahnya. Dark Thunder segera melompat menemui Yun Xiao. Akhirnya, Dark Thunder menerobos ke tingkat 6, dan auranya yang sama sekali berbeda bahkan mengejutkan yang lain. Diselimuti energi iblis yang liar dan ganas. Dibatasi oleh garis keturunan mereka, binatang iblis umumnya sulit ditembus. Tetapi, begitu mereka melakukannya, mereka mengalami mutasi tertentu, dan kekuatan mereka jauh lebih besar daripada binatang buas dengan peringkat yang sama. Yun Xiao mempelajari dengan cermat, dan menemukan bahwa ada jejak samar-samar di antara rambut Dark Thunder, dan di dalam matanya. Yun Xiao menemukan bahwa itu adalah aura cahaya Raja Klan Iblis. Yun Xiao terkejut saat ia dengan hati-hati merasakan aura emas samar dari Dark Thunder. Dia menangkupkan dagunya dan berkata pada dirinya sendiri, nenek moyang Dark Thunder pasti pernah melakukan kawin silang dengan Raja Klan Iblis, meninggalkan garis keturunan tersembunyi di dalam Dark Thunder. Yun Xiao segera menurunkannya, mengatakan, ia sebenarnya ingin melihat kekuatan Dark Thunder yang sebenarnya, tapi sekarang ia tengah sibuk. Ada satu hal yang harus ia segera kerjakan. Ia melempar Dark Thunder dengan kakinya ke arah pintu gua dan memintanya untuk menjaga. Tidak ada yang bisa diizinkan untuk masuk. Dark Thunder merasa senang karena diandalkan. Ia duduk dengan tenang di depan pintu dengan percaya diri pula. Yun Xiao kemudian berjalan ke arah Meng Wu yang terbaring melayang di tengah formasi. Yun Xiao melihat Meng Wu dan mengatakan dengan senyuman bahwa ia telah kembali. Yun Xiao segera memeriksa kondisi Meng Wu. Tidak ada yang aneh dengannya kecuali dia dalam keadaan koma, dan vitalitasnya lebih kuat daripada orang biasa. Melihat wajahnya yang cantik, hati Yun Xiao sedikit bergerak, dan segera mengeluarkan kayu bergizi jiwa. Orang-orang di lain gua terkejut ketika mereka merasakan aura Yun Xiao. Mereka segera pergi untuk melihatnya, tetapi mereka dihentikan oleh Dark Thunder, hingga mereka berhenti dan tidak meneruskan langkah kaki mereka. Ketika Meng Wu melihat bahwa dia sedang memperbaiki sesuatu di sebelah Meng Wu, mereka segera menahan napas dan tidak berani mengeluarkan suara mengganggunya. Yun Xiao memegang kayu bergizi jiwa di antara telapak tangannya dan memurnikannya secara langsung. Bayangan tangan Yun Xiao menjadi lebih banyak dan mulai pemurniannya. Karena semua jiwa yang diserap oleh pohon Kunwu selama puluhan ribu tahun telah digunakan untuk memelihara roh pohon, kayu bergizi jiwa tidak murni. Yang perlu dia lakukan adalah mengekstrak gumpalan esensi jiwa dari sejumlah besar kayu bergizi jiwa untuk menembus jiwa Meng Wu yang hilang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak limbah kayu yang dibuang di sekitarnya. Lapisan demi lapisan mulai Yun Xiao lepaskan. Setiap bagian dari kayu bergizi jiwa hanya bisa memadatkan sedikit esensi jiwa. Jadi, butuh kerja keras yang luar biasa untuk mengumpulkannya menjadi gumpalan. Tapi, yang membuat semua orang terdiam adalah bahwa Yun Xiao tampak memiliki persediaan kayu bergizi jiwa yang tidak terbatas, dan dia terus mengeluarkannya. Akhirnya, 2 hari kemudian, gumpalan esensi jiwa yang paling murni dipadatkan. Yun Xiao terkekeh dalam hati bergumam, itu adalah esensi dari kayu bergizi jiwa. Jika seorang alkemis bisa menelannya, kekuatan jiwanya dapat naik 1 tingkat secara langsung. Yun Xiao basah kuyup dengan keringat, tapi dia memiliki senyuman paling bahagia di wajahnya. Yun Xiao segera bangkit dari duduknya dan segera bergegas untuk memberikan esensi kayu bergizi jiwa untuk Meng Wu. Di pintu masuk gua, Guru Luo yang menonton dari samping tiba-tiba terkejut. Senyuman tanpa cacat Yun Xiao membuat pikirannya kembali mengingatkannya. Dan itu tumpang tindih dengan pria di hatinya. Dia agak terkejut.
Mengapa begitu banyak ekspresi santai Yun Xiao sangat mirip dengan pria itu? Apakah hanya karena dia adalah muridnya? Yang dimaksud adalah Gu Feiang. Namun Guru Luo mengatakan itu tidak mungkin. Dia dengan tegas menolak pemikiran itu. Meskipun dia belum bertemu dengan murid-murid Gu Feiang yang lain, dia mengenal Yang Di, dan dia berbeda dari Gu Feiang dalam segala hal. Tetapi dari waktu ke waktu, Yun Xiao memberinya ilusi bahwa Gu Feiang ada di depannya. Bagaimana bisa ada rasa kesamaan yang begitu kuat? Tiba-tiba sebuah pemikiran mencengangkan melintas di benaknya, yang menyebabkan gelombang besar di hatinya. Apakah Yun Xiao adalah putra Gu Feiang? Dia mencuri pandangan ke Li Chengfeng yang berdiri di sampingnya dengan tatapan gugup, dan kemudian ke Li Chunyang yang matanya berkedip. Dia tidak bisa menahan tawa, dan dia memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya karena pemikirannya yang begitu ceroboh. Melihat dari penampilannya, Yun Xiao memang dari keturunan keluarga Li. Guru Luo masih terus berpikir mengapa Yun Xiao memberinya rasa keakraban yang begitu kuat, dan mengapa Yun Xiao selalu tumpang tindih dengan Gu Feiang di matanya. Melihat gerakan Yun Xiao, dia secara bertahap menjadi lebih terobsesi. Wajah tampan itu tersenyum bahagia, dan dia dengan hati-hati memasukkan gumpalan esensi jiwa ke dalam tubuh Meng Wu. Pada saat itu, kecemburuan yang tak terungkapkan menguasai hati Guru Luo. Ia bergumam, bagaimana jika ia yang menggantikan posisi Meng Wu terbaring di sana? Dia langsung dikejutkan oleh pemikiran itu. Meski terkejut, ia tidak bisa menahan diri untuk terus berpikir seperti itu. Keinginan kuat untuk menggantikan Meng Wu menyebar seperti racun melalui dirinya. Bahkan dia sendiri tidak bisa mempercayainya. Namun dia tidak bisa menghentikannya. Ekspresi terobsesi muncul di wajahnya saat dia melihat setiap gerakan Yun Xiao dengan linglung. Tiba-tiba suara Yun Xiao bergema mengatakan, ia akan mengajari semua orang teknik kultivasi jiwa tertinggi. Ia meminta hafalkan semua itu. Guru Luo terkejut dan segera sadar. Dia juga seorang alkemis, jadi dia secara alami tahu nilai itu. Guru Luo segera mendengarkannya dengan seksama. Yun Xiao mengerahkan jarinya ke dahi Meng Wu dan melafalkan perlahan sebuah kata. Ketika seorang pria lahir, dengan gerakan pertamanya adalah apa yang disebut jiwa binatang. Setelah itu diproduksi, itu berkembang menjadi apa yang disebut roh, dengan menggunakan benda-benda, unsur-unsur halus berlipat ganda. Dan jiwa juga roh menjadi kuat. Mereka melanjutkan dengan cara ini, tumbuh dalam kehalusan dan kecerahan, sampai mereka menjadi benar-benar spiritual dan cerdas. Ketika seorang pria atau wanita bisa meninggal dengan cara yang kejam, jiwa dan rohnya masih bisa menjaga. Kata-kata Yun Xiao bergema di gua seperti genderung petang dan lonceng pagi di biara. Tampaknya dia bermaksud untuk melewati Dao, karena bukan saja dia tidak menyembunyikannya, tapi suaranya naik dan bergema di seluruh gunung Inch. Pada saat itu, semua alkemis berhenti memurnikannya dengan ngeri, dan masing-masing menjadi kosong karena terkejut. Segera raut wajah mereka berubah menjadi kegembiraan liar dan memerah, seolah-olah mereka baru saja mengambil beberapa afrodisiak dan bertemu dengan seorang gadis cantik tiada taranya. Zhang Qifeng tiba-tiba berhenti bekerja dan bergumam kegirangan bahwa itu adalah teknik kultivasi jiwa tingkat tertinggi. Kemudian dia dengan cepat menahan emosinya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Takut dia akan melewatkan satu kata. Jiarong juga terkejut. Itu adalah suara tuan mudanya yang mengajarkan teknik kultivasi jiwa tertinggi. Semua orang menjadi sangat antusias. Yun Xiao berbicara lebih dari 1 jam sebelum dia berhenti. Melihat wajah tidur Meng Wu, dia menghela nafas pelan mengatakan dengan menggunakan hal-hal elemen halus berlipat ganda. Dan jiwa dan roh menjadi kuat. Sekarang semua tergantung Meng Wu. Dengan lembut, Yun Xiao berbisik untuk Meng Wu segera sadar. Dia menghela nafas dan berbalik. Saat dia berbalik, air mata mengalir di pipi Meng Wu, seolah dia mendengar dan mengerti akan semuanya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari segala usia part ke-80. Seperti biasa,
Sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!